Oke gas, torang dua kita gas. Yeay, shalom sahabat curhat, berjumpa lagi bersama kami di podcast curhat bersama New Life yang selalu menemani Anda dimanapun Anda berada. Setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. Gimana kabarnya? Kami percaya sahabat curhat boleh dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Punik. Selamat malam, Iya, gimana kabarnya Pak? Luar biasa, kita gas malam hari ini, gas terus ya. Luar biasa. Iya, temanya ini pada malam hari ini sesuatu yang lagi viral saat ini. Oke gas. Kalau misalnya kita dengar biasanya orang gas itu kan biasanya di arena balapan ya. Gas gitu. Maksudnya mendorong, memotivasi supaya gerak cepat gitu ya. Supaya buru-buru dong, ayo cepet gitu ya, biar memenangkan suatu pertandingan, biar gerak cepat gitu ya, memotivasi atau suatu dorongan. Nah, bagaimana pandangan Pak Punik sendiri terkait motivasi atau dorongan atau misalnya gas, bagaimana tuh? Iya, ya kalau kita lihat dari tema ini ya, memang ada banyak variasi ya, dari tergantung interpretasi bagaimana orang melihat ya konteksnya. Namun secara umum orang Kristen juga percaya bahwa kehidupan ini memang harus maju gitu ya, betul. Harus lebih penuh semangat ya dalam kehidupan ini. Tanpa itu maka orang tidak akan bisa hidup di zaman ini ya. Orang sekarang berlomba-lomba untuk maju gitu. Betul. Makanya dalam kasus ini ya kita juga harus memang sebagai orang percaya, orang Kristen, ya gas, memang harus gas karena kalau kita pakai istilah zaman dahulu kala ya, biar lambat asal selamat. Zaman sekarang cepat selamat gitu ya. Kalau bisa cepat selamat gitu, jangan lambat gitu. Karena kemajuan zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu kala ya, dahulu kala. Jadi memang konteks gas itu perlu sekali di era sekarang. Tetapi tentunya kita harus melihat dari sisi kebenaran firman juga dari konteks Alkitab. Apakah kita mau gas terus, full speed? Betul. Atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita bicarakan malam hari ini kali ya. Sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak selalu gas terus, tapi bagaimana kita dengan kehidupan kita saat ini seperti luar gitu. Biasa sekali. Tadi Pak Punik ada sempat menyinggung dari pandangan Kristen, gimana nih kalau misalnya gas terus. Biasa kan orang kalau misalnya gas, bahkan mungkin kalau misalnya sekarang lihat di jalanan saja ya Pak Punik, kalau lampu kuning itu bukan aba-aba untuk berhenti kalau lampu merah, tapi makin gas kayak gitu. Pengalaman itu semua orang maunya gerak cepat gitu Bahkan cucian di rumah pun biar cepat, udah deh ke laundry aja gitu kan. Pagi pergi, sore sudah selesai semua beres. Orang maunya cepat gitu. Tapi kalau misalnya orang yang cepat atau terburu-buru itu kadang biasa suka senggol sana senggol sini, yang penting cepet deh gitu. Tapi dari pandangan etika atau moralnya sendiri, bagaimana kalau misalnya semua mau cepet tapi senggol-senggolan seperti itu? Ya, memang semangat untuk gaskan itu ya. Ya, mau cepat-cepat itu perlu juga harus diimbangi dengan moral dan etika Kristen tentunya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menabrak-nabrak rambu-rambu yang seharusnya tidak terjadi ya. Hal-hal yang harusnya kita hindari gitu ya. Khususnya dalam hal misalnya anak-anak muda ya, dalam hal pacaran, jangan gas terus gitu. Ya harus lihat rambu-rambu juga, apa yang menjadi etika moral Kristen itu penting sekali dalam kehidupan ini. Makanya bagaimana ya supaya kita bisa hidup dalam zaman yang serba cepat ini, yang begitu mempengaruhi semua kehidupan manusia saat ini. Dalam era yang modern, yang maju ini, tentunya kita memang
perlu gas ya kan. Tetapi tentunya kita harus melihat dari sisi yang lain ya, yang tidak bertentangan dengan etika, dengan moral Kristen seperti itu. Makanya seperti contoh tadi misalnya dalam hal pacaran gitu ya, jangan mau gas terus gitu ya. Hati-hati juga, kita harus lihat rambu-rambu kita, kebenaran firman, jangan sampai kita tabrak semua gitu ya. Nah, untuk itu memang perlu kita refleksi diri ya. Refleksi diri itu artinya untuk melihat kembali tentang apa yang kita lakukan, berkenan nggak sama Tuhan, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Kalau enggak ya jangan ditabrak gitu ya, karena akan berbahaya gitu. Makanya penting sekali kita merefleksi diri. Nah, dalam perjalanan misalnya dalam usaha, dalam apapun yang kita kerjakan, sebaiknya kita juga punya orang-orang yang bisa kita bertanya, bisa kita diskusi, seperti gembala kita ya. Kita harus punya rekan seperti itu, bapak rohani kita, sehingga dalam perjalanan kita misalnya dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun yang kita kerjakan ya, ada orang-orang yang bisa menasihat kita, yang memberikan masukan pada kita, sehingga kita tidak menabrak ya, menabrak rambu-rambu yang ada ya, ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi penting sekali kita merefleksi diri, terus punya orang-orang yang bisa kita menjadi panutannya, menjadi teladan, seperti gembala, seperti orang tua, bapak rohani, orang-orang yang kita anggap baik gitu ya, sehingga kita bisa berpatokan dalam kehidupan mereka lewat teladan yang mereka berikan. Tentunya juga penting kita balik kepada Alkitab ya, firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, dalam era modern ini yang serba cepat itu, kadang-kadang banyak orang sudah tidak melihat lagi balik kepada Alkitab, kebenaran firman. Yang penting menguntungkan, yang penting baik buat diri sendiri, ya go gitu ya. Nah, seharusnya kita juga mesti lihat apa kata firman, apa kata Alkitab, sehingga kita tetap berjalan dalam rel yang benar gitu ya. Jadi tidak menabrak semua rambu-rambu gitu. Karena bilang gas-gas terus, tapi kita harus perhatikan juga. Kalau perlu injak rem gitu. Nah, jangan sampai ada trotoar gas terus. Akhirnya kita bisa parah gitu jatuhnya ya. Oleh sebab itu penting sekali kita dalam kehidupan ini untuk bisa merefleksi diri kita, bahkan setiap hari kita refleksi diri kita, apa yang kita lakukan ini cocok nggak, merugikan orang lain nggak, ataukah bertentangan nggak dengan Alkitab. Kalau kita dalam keadaan bimbang, bingung dan lain sebagainya, mungkin kita punya teman untuk curhat, teman diskusi, misalnya bapak rohani, orang tua kita gitu ya, ataupun gembala kita. Itu penting sekali. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang lebih wise gitu ya, lebih bijaksana ketika melihat persoalan. Kadang-kadang kita kalau dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kalut gitu kan, seringkali kan orang banyak yang jalan pintas ya, maunya cepat gitu ya. Tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Oleh sebab itu, kalau kita punya teman diskusi yang bijaksana, tentunya kita akan menjadi bijaksana juga. Seperti gitu. Biasanya kalau misalnya kita inginnya terburu-buru, ingin injek gas terus, mungkin kalau ada mereka kita bisa jadi ngerem-ngerem gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, tapi kalau misalnya kita hidup zaman sekarang itu kan dibutuhkan yang namanya segala sesuatu yang ekstra cepat gitu ya. Tapi perlu juga nggak sih kita memperkuat iman kita? Nah, lalu bagaimana kita memperkuat iman kita supaya saat misalnya kita ngegas terus, kita tidak menyalahi aturan rambu-rambu yang ada gitu. Jadi terjadi keseimbangan antara ketenangan hidup dan misalnya dengan apa yang kita lakukan walaupun ekstra cepat gitu. Iya, betul. Itu penting sekali ya. Bagaimana supaya hidup ini seimbang ya dengan kecepatan pola hidup yang sekarang ya, yang modern sekarang ini. Tentunya sebagai orang percaya kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui doa. Ya. Saat kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan, tentunya kita akan merasa lebih tenang gitu ya. Tidak akan merasa terburu-buru, walaupun mungkin ada masalah-masalah yang rasanya ingin selesai sekarang gitu ya. Tetapi belajarlah untuk
bermeditasi, berdoa kepada Tuhan, bawa seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita boleh mendapatkan ketenangan. Karena waktu kita dapat ketenangan, waktu kita memiliki damai sejahtera, jelas kita akan berpikir lebih sehat gitu, lebih baik gitu ya. Kemudian kadang-kadang kan kita ini dalam menentukan prioritas itu maunya karena serba cepat, maunya semua dilakukan gitu ya. Semua harus kita lakukan. Oleh sebab itu kita juga perlu prioritas. Mana yang harus lebih dahulu, mana yang harus kemudian gitu ya. Jadi harus ada prioritas dalam hidup ini. Kalau enggak nanti kita akan kadang-kadang mengalami kebuntuan gitu karena semua kita mau lakukan. Semua kita mau serba cepat gitu. Nah, masalah itu kadang-kadang kita perlu juga lihat mana dulu yang kita selesaikan satu persatu, pelan-pelan, tentunya dengan ketenangan. Makanya sekali lagi kita butuh Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup kita lewat apa? Lewat doa kita, meditasi kita ya. Lalu seringkali juga kita harus imbangi. Banyak orang terjebak di dalam gaya hidup ya, gaya hidup yang tidak sesuai dengan apa dia miliki gitu. Gaya elit, ekonomi sulit. Ekonomi sulit tapi mau gaya elit gitu ya. Tentunya ini kan menjadi permasalahan juga ya. Makanya penting sekali kita gaya hidup kita ya harus disesuaikan sehingga apapun keadaan kita bisa terlihat lebih wise gitu, lebih bijaksana. Walaupun kita mungkin berlebihan, tetapi kita perlu bijaksana dalam hal gaya hidup kita ya. Karena zaman sekarang ini orang punya gaya hidup, saya lihat ada yang hedon gitu ya. Sosialita apalagi ya. Nah, harus perlu itu juga disesuaikan sehingga antara modernisasi yang sekarang ini berkembang cepatnya luar biasa, arus informasi gitu cepat bisa diimbangi tentunya dengan nilai-nilai kebenaran firman gitu, sehingga semuanya boleh berjalan seimbang gitu ya, sehingga nggak nabrak sana nggak nabrak sini. Gitu ya. Banyak juga saya lihat di media sosial Pak ya. Karena dia terburu-buru gas terus pengen kaya gitu kan, akhirnya ngambil uang di tempat kerja. Untuk foto-foto terus liburan terus ke Bali, ke Thailand, kemana-mana gitu. Itu mungkin karena dia nggak bisa mengimbangi dengan hawa nafsu atau keinginannya seperti itu. Betul sekali, memang banyak sih orang-orang yang begitu ya. Ada teman saya juga pernah bercerita bahwa beliau punya usaha, orang datang pinjaman gitu ya, karena teman dikasih, dikenal, tapi setelah itu dia foya-foya gitu, utang dilupakan. Nah, ini yang parah. Makanya gaya hidup itu penting sih. Kalau kita tidak bisa imbangi, nah kita bisa terjebak seperti yang terjadi itu ya. Orang ke Bali liburan, makan enak-enak tapi utang kiri kanan. Nah, ini parah ini ya. Ya, jadi penting sekali memang gaya hidup juga diimbangi seperti itu. Tapi masalahnya kalau misalnya kita berpenampilan biasa-biasa saja kan Pak. Kalau misalnya kita nih datang misalnya ke sebuah toko terus kita penampilannya tuh biasa aja, orang tuh kayak kurang menghargai. Tapi kalau misalnya walaupun nggak ada uang, tapi kalau penampilannya keren gitu, orang lebih menghargai gitu, lebih menghargai penampilan. Mungkin dari situ juga banyak orang yang akhirnya terjebak, ya udah deh yang penting penampilan keren, foto-foto mewah, walaupun hutang nggak ada yang lihat, seperti itu. Ya, jangan ikut gitu ya. Kalau dunia memang berpikir ya penampilan gitu ya, dan memang sekarang orang lebih menonjolkan penampilan gitu ya. Yang penting menenggaya daripada yang lain. Gitu yang penting followers banyak. Ya gitu. Nah, dalam kekristenan nggak diajarkan seperti gitu ya. Kita harus memang hidup itu diajarkan seimbang ya, seimbang. Jadi jangan tiru yang model-model begitu ya. Memang dunia kan melihat gitu. Waktu kita datang dengan gaya elegan ya,
walaupun mungkin serba palsu, Iya. orang akan lebih menghargai. Betul. Karena mereka melihat dunia itu melihat apa yang kamu punya gitu. Tetapi Tuhan nggak melihat seperti gitu. Tuhan melihat hatimu. Dia menghargai dirimu, menghargai engkau. Makanya dia mati di kayu salib buat tebus kita gitu. Makanya jangan ikut-ikutan yang begitu. Untuk anak-anak muda ya yang melihat seperti itu, jangan ikut-ikutan. Kita introspeksi diri bahwa nggak perlu sih, karena harga diri kita bukan diukur dari penampilan kita sebetulnya. Memang kalau dunia dari sisi dunia memang melihat penampilan. Kadang-kadang saya juga ngalami gitu, kalau saya pakai mobil, wah mari pak, tapi kalau saya pakai motor, biasa aja gitu. Dan itu memang dunia, wajar, biasalah. Jadi jangan sampai jadi baperan kita gitu ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan karena pingin dihargai, pingin dihormati, lalu kita menggunakan cara-cara seperti itu. Nggak perlu. Ya. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Jadi nggak selamanya kita harus ngegas terus ya. Ada saatnya kita juga harus ngerem ya Pak ya. Nah apakah hal ini sejalan nggak sih dengan Alkitab? Ada saatnya kan kita harus mengikuti perkembangan zaman, gerak cepat gitu. Tapi ada kalanya kita harus ngerem gitu. Bagaimana pandangan Alkitab sendiri Pak? Ya, Alkitab sangat setuju orang yang bergerak cepat itu sangat setuju tentang kemajuan gitu, tentang efektivitas, efisien. Itu sangat setuju. Namun dalam pandangan Kristen sendiri, kita harus melihat bahwa Tuhan itu juga mau kita duduk diam, tenang gitu ya, membiarkan Tuhan bekerja. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang nggak bisa selesai dalam waktu sehari gitu. Walaupun kita pinginnya Tuhan selesai hari ini, enggak. Kita harus belajar sabar. Makanya jangan gas terus gitu ya. Nah orang-orang banyak kan ya pingin selesai tepat hari ini juga gitu. Nah kadang-kadang kita harus membiarkan Tuhan. Ada hal-hal yang kita nggak sanggup lakukan, kita biarkan Tuhan yang bekerja ya. Oleh sebab itu kita perlu bergaul juga dengan komunitas-komunitas sehat ya, komunitas-komunitas Kristen ya yang memiliki nilai-nilai rohani yang baik, sehingga kita juga bisa direm kadang-kadang ya, waktu kita bergaul dengan mereka minta pandangan mereka, itu juga bisa membantu kita untuk bisa ngerem gitu ya. Dan makanya kita perlu sekali dalam perjalanan hidup kita ini harus seimbang antara rohani dan jasmani itu. Itu sebabnya di dalam hal seperti ini perlu perkuat iman. Perkuat iman kita sehingga sehingga ketika ada masalah, ada persoalan, nggak digas terus gitu ya. Kita harus belajar diam di kaki Tuhan gitu ya. Apalagi kalau masalah-masalah yang berat ya, masalah keuangan, rumah tangga, kadang-kadang kan orang jadi jalan pintas ya. Pingin dipuji, pingin kaya, akhirnya korupsi dan lain sebagainya. Makanya perlu sekali iman dalam hidup ini, perlu sekali kita merenung, refleksi diri, perlu sekali kita belajar kebenaran firman, kita perlu komunitas yang baik, sehingga dalam perjalanan kita akan baik-baik saja seperti itu ya. Kalau sama Tuhan mungkin jangan ngegas ya, Tuhan cepet dong gitu kan ya. Kadang kita berdoa mungkin ada waktunya belum dijawab sama Tuhan ya, tapi mungkin bukan bagian kita untuk ngegas sama Tuhan gitu ya, maksa Tuhan maksudnya gitu kan ya. Memang banyak juga orang yang maksa Tuhan ya kan, maksa Tuhan. Nah kalau kita lihat dalam perjalanan Abraham ya dengan Sarah, bagaimana mereka Tuhan janjikan bahwa mereka akan memiliki anak Ishak ya. Tetapi dalam perjalanan kelihatannya tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin tolong lagi gitu, sehingga mereka berinisiatif untuk gas dengan menghadirkan orang lain, wanita lain, sehingga apa yang terjadi akhirnya ya malah merupakan suatu konflik yang menjadi berkepanjangan hingga hari ini. Itu sebabnya penting sekali kita di hadapan Tuhan harus belajar menundukkan diri ya, bersabar gitu, sehingga dalam perjalanan kita kadang-kadang kita harus injak rem juga ya, harus injak rem terus, jangan gas terus. Kalau kita gas terus kadang-kadang kita akan mengalami problem ya. Iya. Bahkan kalau saya lihat nih Pak, saya baca di sebuah artikel ya tentang penyanyinya sendiri, Oke Gas ini ya Pak.
dia menyanyikan lagu ini, tapi kalau misalnya dilihatnya beliau ini adalah penyanyi dari daerah, pendatang baru katanya. Jadi karena pendatang baru, ya sama seniornya yang udah biasa nyanyi rap gini kayak kurang dihargai, kayak dicemooh gitu. Tetapi dia tidak membalas dan dia membuktikan dengan karya gitu ya. Jadi dilihat dari lagu ini, oke gas, walaupun dijelek-jelekan orang, walaupun digas terus sama orang gitu, tapi dia nggak balas dengan kejahatan, tapi membalas dengan suatu pembuktian atau karya gitu ya Pak. Nah, kalau dengan tema yang kita bahas tentang oke gas ini, relevan nggak sih Pak dengan Alkitab hingga saat ini? Sangat relevan ya, seperti apa yang dilakukan sebetulnya dari pencipta lagu ini ya kita tidak perlu bahas kejahatan dan kejahatan gitu ya, tapi kita harus buktikan apa kemampuan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Nah, Alkitab juga sangat relevan dengan oke gas ini ya. Kenapa? Karena Alkitab itu mengajarkan bahwa kita itu harus bekerja keras gitu ya, harus cepat gitu ya, karena kalau kita nggak cepat kita akan ketinggalan gitu. Betul. Nah, tapi namun demikian kita juga harus wise, harus bijaksana dalam hal apa yang kita lakukan gitu ya, sehingga kita nggak menubruk ya rambu-rambu yang ada. Banyak kali terjadi kecelakaan karena orang itu nggak memperhatikan rambu-rambu. Sudah lampu merah hajar terus. Betul. Nah, kita ada rambu-rambu yaitu firman Tuhan ya kita harus lihat rambu-rambu firman Tuhan itu, sehingga perjalanan kita itu bisa mulus, bisa sampai dengan tujuan dengan selamat. Tentunya dengan kecepatan yang bisa dikendalikan gitu ya. Gas, tapi kita perlu kendalikan ya. Jangan sampai kita gas terus lupa ngerem. lupa di mana rem gitu ya, sehingga bisa membahayakan seperti gitu. Jadi luar biasa. Jadi walaupun kita tetap bergerak cepat di ekstra yang serba cepat saat ini, kita membutuhkan hikmat Tuhan juga ya Pak. Perlu berdoa, betul, perlu komunitas, perlu pemimpin rohani juga gitu ya. Harus memperkuat iman juga ya, supaya nggak senggol sana senggol sini gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Nah Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri nih, karena kita berbatas waktu nih, ada mungkin nasihat atau mungkin sesuatu yang ingin Pak Punik sampaikan ke generasi muda zaman now ini yang maunya ekstra cepat seperti itu? Iya, penting sekali untuk yang menyaksikan ini teman-teman ya. Gas terus tapi ingat, kita juga harus ingat di mana rem itu berada ya kan, sehingga kita bisa konsentrasi ya, perlu konsentrasi melihat rambu-rambu yang ada. Tentunya kalau dalam kekristenan kita, dalam kehidupan ini, dalam perjalanan di dunia ini, dengan keadaan, situasi dan kondisi yang begitu cepatnya informasi yang kita terima, kita harus bisa memfilter juga gitu ya. Jangan sampai ada hoax karena kita gas terus ya, kita terima dengan terima begitu saja ya. Kita perlu rambu-rambu, perlu filter ya, perlu kebenaran firman. Makanya perbanyak firman, perbanyak refleksi diri, merenungkan firman, berdoa ya. Perlu komunitas yang baik, orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita perlu bergaul dengan mereka. Kita juga perlu pemimpin rohani, sehingga mereka bisa memberikan nasihat, masukan yang baik buat setiap kita dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena mereka tentunya punya pengalaman, mereka lebih bijaksana, sehingga mereka bisa memberikan masukan yang baik buat setiap kita. Untuk itu, anak-anak muda yang menyaksikan acara ini, siapapun, ya mari kita kembali untuk jangan hanya gas saja, tapi kita harus melihat rambu-rambu yang ada, tahu mana saatnya kita injak rem, ya. Tentunya dengan demikian perjalanan kita akan berhasil, kita akan selamat sampai pada tujuan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Pak Punik buat nilai-nilai yang sudah dibagikan, buat pelayanannya. Tuhan berkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang sudah menyaksikan siaran ini. Kami percaya
setiap siaran nilai-nilainya boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, sahabat Curhat Bersama New Life, terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.